Halo teman-teman investor, dalam waktu dekat nanti kita ya The Investor, channel The Investor ini akan mengadakan The Investor Talk ya atau webinar bareng dengan emiten. Kebetulan emiten yang akan hadir di webinar kita pada kali ini adalah PT U5 Nitra Tbk ya atau saham dengan kode emiten UNIQ, UNIQ. Jadi jangan lewatkan untuk mengikuti webinar bareng emiten tersebut ya, emiten ini, dan webinarnya gratis, teman-teman tinggal daftar saja melalui link di bawah ini ya. Nah, supaya kita nanti nyambung dengan emitennya, karena kebetulan yang akan hadir nanti adalah manajemennya langsung ya. Jadi supaya kita bisa nyambung dengan manajemen dari UNIQ, maka kita perlu tahu nih, kira-kira UNIQ ini perusahaannya apa, bergerak di bidang apa, bagaimana kinerja maupun laporan keuangan dari UNIQ. Nah, maka di video kali ini kita akan bahas mengenai UNIQ. Yuk kita bahas. Oke, di video kali ini kita akan membahas mengenai PT U5 Nitra Tbk, ya, yang dimana saham PT U5 Nitra ini kode emitennya adalah UNIQ, UNIQ. Kita lihat pergerakan harga sahamnya di tahun 2023 ini kenaikannya cukup signifikan ya, bahkan dalam 1 bulan terakhir antara bulan Oktober sampai akhir November ini ya, berarti kurang lebih 2 bulan, maksud kami 2 bulan. Harga saham UNIQ naik sekitar 100% ya, dari level sekitar 100-an ya, di sini level 100-an sampai saat video ini diambil tanggal 28 November ya, harga sahamnya sudah menyentuh level 200-an, artinya sudah naik sekitar 100% dalam kurang lebih sekitar 2 bulan terakhir. Nah, biasanya kenaikan harga saham ini karena growth kinerjanya bagus. Nah, nanti di webinar kita akan bisa tanya jawab nih dengan manajemen, kira-kira growth-nya bagaimana potensi growth untuk tahun 2024 nanti. Apakah masih melanjutkan growth dan seperti apa nanti kinerjanya? Nah, maka pastikan ya teman-teman jangan terlewat untuk mengikuti webinar bareng UNIQ ya. Silahkan daftar di link di bawah ini. Oke, sekarang kita masuk ke fundamental dari UNIQ itu sendiri. Jadi secara komposisi pemegang saham, UNIQ ini dimiliki oleh keluarga ya, keluarga Cokro, bisa dikatakan seperti itu. Nanti kita akan kenalan ya di webinarnya. Nah, cuman kalau kita lihat secara sepintas memang keluarga Cokro lah yang menguasai perusahaan UNIQ ini. Dari pemilik utamanya yaitu Burhan Cokro, kemudian Ulung Wijaya, Jati Simina, Merti Cokro, Tuti Nuarni, dan Merce Cokro ya, yang dimana ini menurut saya adalah keluarga besar Cokro. Publik ada di porsi 19,96% ya. Jadi kalau kita memiliki saham UNIQ ya, kita masuk di 19,96%-nya ini. Nah, secara sepintas UNIQ ini merupakan perusahaan yang bergerak di komoditas ya, di komoditas. Jadi di tahun 92 ini perusahaan berdiri sebagai perusahaan kontraktor sewa menyewa alat berat. Ya, kemudian tahun 2008 dia berekspansi untuk menjajaki peluang di bisnis penyedia jasa pertambangan batu bara. Ya. Kemudian tahun 2021 perusahaan melakukan joint operation pengelolaan tambang dengan beberapa klien pemilik IUP di beberapa wilayah di Sumatera Selatan. Jadi memang wilayah operasi untuk UNIQ ini ada di Sumatera Selatan. Ya. Nah, jadi kalau bisa kita gambarkan, skop bisnis perusahaan itu dibagi menjadi 3 ya, yaitu jasa tambang, dan ini saat ini ya, ini memiliki komposisi terbesar atau kontributor terbesar dari revenue UNIQ, yaitu jasa pertambangan. Kemudian ada jasa rental alat berat dan juga ada jasa konstruksi. Nah, ini adalah klien-klien dari UNIQ ya, yang dimana kita melihat klien-kliennya ini merupakan perusahaan-perusahaan besar seperti ConocoPhillips, kemudian Pertamina Gas, Bukit Asam, dan sebagainya. Ya, dan ini adalah wilayah operasi dari perusahaan UNIQ. Ya, semuanya ada di wilayah Sumatera Selatan. Secara garis besarnya,
Milestone dari Unique digambarkan seperti ini ya. Jadi perusahaan berdiri tahun 92, jadi kurang lebih sudah sekitar 30 tahun perusahaan beroperasi. Jadi bisa dikatakan pengalaman perusahaan untuk melakukan kegiatan operasi saat ini sudah terbentuk atau sudah terbukti seperti itu ya. Dan sampai akhirnya tahun 2021 listing di bursa. Jadi Unique sendiri dia baru listing tahun 2021 kemarin. Nah, sekarang kita masuk ke laporan keuangannya ya. Pertama kita lihat dulu neraca. Sampai dengan posisi September 2023, aset dari Unique sebesar 743 miliar rupiah. Jadi angka di sini dalam bentuk mata uang rupiah ya. Jadi ada 743 miliar rupiah. Yang perlu kita garis bawahi atau yang perlu kita lihat lebih dalam adalah mengenai piutang ya. Karena memang dari sini kita bisa melihat dari 743 miliar, pos terbesarnya ada di piutang usaha. Ya, ada 239 miliar sendiri. Posisi kasnya hanya 4,2 miliar saja ya, yang dimana kalau kita bandingkan 4 miliar dengan 743 miliar memang kecil. Tapi di sini ada piutang yang merupakan piutang ini adalah pos yang berpotensi untuk menjadi kas ya, karena piutang ini kan ibaratnya perusahaan sudah menjalankan kewajibannya, tinggal dibayar saja ya. Jadi asal piutangnya lancar, maka perusahaan tetap akan mendapatkan cash flow yang rutin. Nah, kita bicara mengenai piutang, maka kita juga perlu melihat umur piutang usaha secara keseluruhan. Dan di sini bisa kita lihat ya bahwa piutang-piutang lancarnya itu mayoritas 188 miliar ya, dibandingkan dengan total piutangnya yang sebesar 239 miliar. Karena piutang lancarnya sangat besar, maka cadangan kerugian penurunan nilainya pun kecil. Nah, ini berbeda kalau misalkan kita melihat perusahaan-perusahaan yang di dalam umur piutangnya ini yang terlambat atau yang macet itu besar, biasanya cadangan kerugian penurunan nilainya itu juga besar ya. Tapi sejauh ini untuk Unique sendiri masih oke ya, yang dimana piutang lancarnya masih menjadi komponen terbesarnya. Nah, kita lihat arus kasnya pun juga positif. Jadi kalau kita istilahnya melihat perusahaan-perusahaan yang kasnya kecil, ya berarti kita juga perlu memperhatikan laporan arus kasnya. Kita lihat penerimaan dari pelanggannya harus besar, ya, dan juga hasil akhirnya harus positif. Kalau kas operasi ini positif, artinya pembayaran piutang ya, apalagi kalau tadi kita melihat piutangnya besar. Jadi kalau piutangnya besar, maka kasnya harus positif. Penerimaan dari pelanggannya ini kan salah satunya juga pembayaran piutang kan ya. Jadi di sini harus besar, hasil akhirnya positif. Berarti sepanjang arus kasnya, terutama arus kas operasi ini positif, maka kita nggak perlu khawatir dengan kondisi kas perusahaan yang kecil ya. Berarti memang perusahaan selalu menginginkan uangnya ini diputar terus, tidak nganggur, kira-kira seperti itu. Dan ternyata kalau kita melihat histori dari piutang usahanya sendiri pun dari dulu memang selalu besar. Kita ambilkan ya data laporan keuangan sejak tahun 2019 sampai 2021, di mana piutang usahanya ini selalu besar ya. Tahun 2019 menjadi pos terbesar juga, tahun 2020 juga pos terbesar, tahun 2021 juga menjadi pos terbesar ya, begitu juga tahun 2022. Jadi memang kebiasaan perusahaan ini memiliki piutang yang besar. Dan kita melihat secara arus kas dari tahun 2019 sampai 2022 itu juga selalu positif ya. Jadi bisa dikatakan memang Unique ini customer-customernya yang kemungkinan karena customer-customernya ini perusahaan-perusahaan yang besar yang sudah bonafit dan punya brand yang bagus, maka pastinya customer dari Unique ini ya mintanya proyeknya dikerjakan dulu, bayarnya nanti. Ya, itu hal yang wajar dalam hal berbisnis. Nah, sekarang kita lihat di sisi liabilitas ya untuk posisi September 2023. Ya, yang perlu kita perhatikan di sini adalah hutang banknya, yang dimana hutang bank jangka pendeknya cukup tinggi, 62,7 miliar rupiah, dan hutang bank jangka panjang yang akan jatuh tempo juga cukup tinggi. Tapi kalau kita menghitung ya, dari total hutang bank dengan equity-nya, maka rasio DER-nya bisa kita hitung yaitu sebesar kurang lebih sekitar 28% atau kurang lebih hampir 30%. Di mana angka DER 30% menurut saya ini juga masih aman.
Ya, jadi walaupun kasnya kecil dan hutang jangka pendeknya cukup besar, sepanjang laporan arus kasnya itu selalu positif dan piutangnya terjaga untuk selalu lancar, maka menurut saya potensi gagal bayar pun juga masih jauh. Nah, sekarang kita masuk ke sisi kinerjanya ya, di mana kita akan melihat laporan laba rugi dari Unique posisi September 2023. Dan ternyata hasilnya sangat bagus. Posisi 9 bulan tahun 2023 ini di sisi penjualannya naik 40% dari 293 miliar menjadi 410 miliar. Kemudian laba kotornya juga naik 133% dari 26,7 miliar rupiah menjadi 62,2 miliar rupiah. Di sisi penjualan bisa kita melihat di sini untuk breakdown revenue-nya, kontributor terbesarnya adalah di jasa tambang, di mana dari 410 miliar rupiah, 317 miliarnya dari jasa tambangnya. Dan kenaikan penjualan ini yang akhirnya membuat kenaikan laba bersihnya naik signifikan, di mana laba bersihnya naik 117% dari 14,2 miliar rupiah menjadi 30,9 miliar rupiah ya. Kenaikan kinerja yang signifikan ditambah dengan katalis positif yang membuat harga sahamnya naik. Nah, sekarang kan harapannya adalah kenaikan kinerja ini bisa berlanjut sampai tahun 2024 nanti. Nah, untuk itulah kita perlu datang nih di webinarnya. Kita perlu ikuti webinar dengan Unique nanti. Apakah di tahun 2024 nanti perusahaan masih bisa melanjutkan growth-nya atau tidak? Dengan kita menanyakan itu nanti ke manajemen perusahaan ya, maka pastikan sekali lagi teman-teman untuk ikut di webinar bareng Unique ya, linknya ada di bawah video ini ya. Nah, secara jangka panjang, baik pendapatan maupun laba bersihnya pun juga bisa dikatakan bagus ya, yang dimana kita tahu tahun 2020 ini adalah saat pandemi COVID, kinerjanya jatuh ya, pendapatannya jatuh, dan laba bersihnya pun minus ya, sampai akhirnya perusahaan membukukan rugi bersih. Akhirnya di tahun 2021 sudah mulai recover ya, tetapi sayangnya di sisi laba bersihnya ini masih minus, dan tahun 2022-nya mulai ada kenaikan laba yang signifikan. Dari perusahaan membukukan rugi bersih di tahun 2021 akhirnya mampu membukukan laba bersih di tahun 2022-nya. Dan kenaikan laba ini kemungkinan berlanjut sampai tahun 2023 ini dan bisa kita lihat ya bahwa kinerja kuartal 3 tadi sangat bagus, maka kami pun juga bisa memproyeksi bahwa laba bersih di posisi akhir tahun 2023 nanti kemungkinan besar akan menyentuh di level atau di angka 41,2 miliar rupiah. Dan jika ini tercapai, maka bisa dikatakan tahun 2023 ini adalah pencapaian laba tertinggi ya sejak tahun 2017 ya, karena kebetulan laporan keuangan yang bisa kita tarik adalah sejak tahun 2017. Jadi bisa disimpulkan untuk kondisi fundamental Unique saat ini masih sangat bagus ya. Di sisi neracanya aman, di sisi kinerjanya sangat bagus, ada growth yang sangat signifikan. Nah, bagaimana dengan prospek tahun 2024 nanti? Maka kita tanyakan bareng-bareng di webinar bareng Unique nanti ya. Maka pastikan teman-teman untuk hadir di webinarnya, cukup daftar saja secara gratis melalui link di bawah ini. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Saya tunggu Anda di Investor Talk ya, webinar bareng Unique pekan depan ya. Terima kasih dan sampai jumpa. Salam Passive Income.